Bagaimana sih kok bisa pernyataan itu keluar ketika pada masa itu sangat traumatis? Betul. Yang mana akhirnya ini dituding bahwa ini sebuah upaya untuk menghilangkan sejarah pelanggaran HAM pada masa itu. Oke, semoga tidak akan pernah terjadi. Semoga tidak terjadi, ya. Apalagi pejabat publik lebih bijak lagi dalam mengucapkan kata-kata dan kalimat. Benar. Dan saat ini kemarin juga ada pernyataan dari Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, yang menyatakan bahwa sedang digodok sebuah sejarah karena memang sejarah Indonesia itu terakhir ditulis sampai tahun 98 atau 97 saja. Diperbarui kembali ya? Diperbarui kembali dan kita tunggu bersama-sama apakah nanti seperti apakah jalannya sejarah kita itu. Hasil dari pembahasan sejarah ini apakah sesuai dengan bagaimana sejarah atau historis yang sudah pernah dituliskan sebelumnya. Ya, dan tentunya selain informasi ini, Pram dan juga pemirsa, kita punya informasi menarik lainnya dan informasi hangat lainnya bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Pram Senjaya pemirsa. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindu Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Dan ini dia pemirsa. Kementerian Dalam Negeri akhirnya mengevaluasi status 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengklarifikasi pernyataannya soal tidak ada kasus pemerkosaan dalam tragedi Mei 98. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Ya, ini menarik ya ketika banyak informasi yang ada dalam Sindu Today. Ada satu informasi yang kocak nih Pram dan pemirsa. Apa nih kocak-kocak nih? Butuh pagi-pagi, ini butuh pagi-pagi selain memang bangun dan harus kerja, memulai aktivitas. Kita butuh yang seger-seger. Butuh yang hiburan-hiburan ya. Coba kita lihat ya, ini ada pencuri sanggar bertato pengen nyolong motor atau mencuri motor gitu ya. Sampai mengancam korbannya pakai senjata tajam. Wow. Nah ini dia pemirsa, ini kepergok sama warga. Dan kontan langsung dihakimi tuh sama warga. Sampai akhirnya pencuri minta ampun, nangis-nangis supaya nggak dihakimi. Ketahuan deh. Apa yang nyuri? Tampang sangar pria bertato ini tak lagi terlihat setelah berhadapan dengan kemarahan warga. Ia bahkan menangis minta untuk diampuni dan dilepaskan. Menanggapi sikap pelaku yang memelas ini, kemarahan warga kampung Pancol atas Pancolan Mas Depok, Jawa Barat tak pupus. Sejumlah warga terus menghakiminya hingga babak belur. Warga kesal lantaran pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam saat akan merampas motor korbannya. Mana Mbak yang temuin pisau itu? Diginihin ke Bu Eli. Kan Bu Eli kan mau teriak, maling gitu, diginihin. Maksudnya jangan sampai dia teriak mungkin. Oh, berarti sempat diancam dengan pisau. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Pancolan Mas Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada sidang pra-peradilan penetapan 11 orang masyarakat adat Mabasangaji sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore, Maluku Utara ini berujung ricuh. Ya, dan masa aksi dari Aliansi Masyarakat Adat yang berunjuk rasa di luar pengadilan ini nyaris bentrok nih dengan polisi. Sidang pra-peradilan 11 tersangka masyarakat adat Mabasangaji, Halmahera Timur yang digelar di Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara berlangsung ricuh. Kericuan terjadi usai hakim membacakan putusan yang menyatakan 11 masyarakat adat Mabasangaji sebagai tersangka. Masyarakat dengan menghilangkan fasilitas bangsa ini perlu dipertanyakan. Karena yang bersuara tentang kebetulan, gue ditangkap, gue dijadikan tersangka, gue dimanipulasi. Keluarga korban yang mengikuti sidang tidak terima dengan putusan hakim hingga berujung ricuh dan sejumlah keluarga dari 11 tersangka histeris hingga pingsan. Keputusan tadi itu keluarga sih kecewa lah gitu. Kecewa dalam hal ini karena
sesuai dengan pengadilan punya putusan itu, orang keluarga sangat sedih. Pihak kepolisian yang mengawal jalannya sidang berupaya menenangkan keluarga para tersangka yang terus mengamuk di depan pintu pengadilan. Selama kami masih bisa mengontrol mereka, kami anggap itu hal yang biasa. Dalam satu kegiatan unjuk rasa, hal-hal begitu adalah hal yang biasa. Sidang pra-peradilan bentuk upaya dari keluarga masyarakat adat terhadap 11 orang yang dijadikan tersangka oleh Polda Maluku Utara atas beberapa tuduhan kriminal terhadap aktivitas perusahaan tambang nikel PT Posion Kabupaten Halmahera Timur. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. 2 anggota geng motor sadis ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, dalam menjalankan aksinya ini pelaku kerap menyerang korban dengan senjata tajam hingga melempar korban dengan batu. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan mengepung rumah belantai 3 yang diduga menjadi tempat persembunyian anggota geng motor A3H di Jalan Todopul Raya 7, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Setelah melakukan penggerebegan, polisi membekuk 2 anggota geng motor yang selama ini dikenal sadis saat melakukan aksinya. Dalam kamar, polisi menemukan barang bukti berupa seperangkat kunci pas yang diduga digunakan pelaku untuk menjalankan aksi mereka. Saat hendak diamankan ke kantor polisi, pelaku sempat dihajar oleh warga yang kesal dengan ulah mereka. Saat menjalankan aksinya, sebelum mengambil barang berharga milik korban, pelaku kerap menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga melempar dengan batu. 2 anggota geng motor yang lain, yaitu yang salah satunya berperan sebagai pelempar batu dan yang lain untuk mengamankan barang ataupun handphone dan helm milik korban. Hingga saat ini sudah 6 orang anggota geng motor A3H yang diamankan dan diproses hukum terkait kasus pencurian disertai kekerasan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang buktinya dibawa ke Polda Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin, iNews melaporkan. Diduga melakukan pelecehan seksual terhadap bocah laki-laki, seorang pegawai minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Dan pemirsa, ini pelaku nyaris babak belur dihamuk warga saat diamankan. Viral di media sosial, seorang pegawai minimarket di Tangerang, Banten diamankan warga. Diduga pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah laki-laki di dalam kamar mandi minimarket. Pelaku nyaris diamuk warga setempat yang geram dengan ulahnya. Peristiwa terjadi saat korban hendak membayar ke kasir. Pelaku mengiming-imingi korban dengan isi ulang voucher game gratis dan mengajak korban ke kamar mandi minimarket lalu melakukan aksi tak senonoh terhadap korban. Aksi bejat pelaku terungkap usai orang tua korban melihat anaknya berjalan tidak seperti biasa. Saat diperiksa, terdapat cairan sperma di bagian tubuh korban. Orang tua korban dan warga sekitar langsung mendatangi pelaku. Dari Tangerang, Banten, iNews melaporkan. Ya Pram, pernah nggak ngebayangin kamu beli rumah baru, terus begitu kamu masuk rumah ternyata di gudang ada anak perempuan di dalam. Kok serem banget. Ini terjadi. Itu anak manusia? Anak manusia. Ini terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Ada orang membeli rumah, kemudian dia dikejutkan dengan keberadaan seorang bocah perempuan di gudang di rumahnya. Waduh pemirsa, jangan-jangan pemirsa ini korban adalah korban penganiayaan yang ditelantarkan dari tinggalkan ayahnya hingga tubuhnya lemas. Seorang warganet di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengunggah kisah saat dirinya baru membeli rumah bonus seorang bocah perempuan berusia 5 tahun. Sang bocah ditemukan di gudang rumah dengan kondisi lemas dan wajah lebam. Wanita dengan nama akun Amil Hasan itu kemudian memandikan dan memberi makan sang bocah. Postingannya di media sosial pun bersambut. Seorang perempuan yang mengaku ibu dari sang bocah malang tersebut berkirim pesan. Mira akhirnya berjumpa dengan anak perempuannya dan melapor ke unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin. Menurutnya setelah bercerai dengan suami, dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan sang anak sejak usianya 1 tahun.
Diduga anak Mira dianiaya, ditelantarkan dan ditinggalkan mantan suaminya. Kalau sama bapaknya memang sudah pisah lama, pas dari umur anak ulunnya 1 tahun 9 bulanan lah. Dia sudah lunjung, ternyata selama anak tuh malah kadeda lagi karena kayak kelas kontak kayak itu. Pas kontak langsung, jadi cari anak ulun ini kadeda dapat nomor lagi gitu. Aparat Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan kasus ini. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian melaporkan.